Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Squad. Di video kali ini, kami ingin membahas tentang aset keuangan dan kredit perbankan. Saya Arika Silvedevi sebagai moderator, Nur Siti Arliani sebagai pemateri 1, Tri Sekar Utami sebagai pemateri 2, Willy Tri Apip sebagai pemateri 3, dan Niko Vincenzius Sitomorang sebagai pemateri 4. Baiklah, pertama-tama kami ingin membahas tentang aset keuangan. Aset keuangan. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki oleh sebuah organisasi untuk menghasilkan nilai ekonomi atau pendapatan di saat ini atau di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis aset yaitu berdasarkan konvertibilitas. Pertama, ada aktiva lancar, adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas atau uang tunai dan setara kas atau biasanya dalam setahun. Contohnya surat-surat berharga, piutang dagang, perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, deposito dalam jangka yang pendek. Kedua, aktiva tidak lancar adalah aset yang tidak mudah dikonversikan menjadi uang tunai dan setara kas. Contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan hak paten. Adapun berdasarkan keberadaan fisiknya, ada aset berwujud dan ada aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki keberadaan fisik atau kita dapat menyentuhnya, merasakan, dan melihat. Contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, persediaan barang dagang. Kedua, aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contohnya goodwill, hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang. Pengertian aset keuangan. Aset keuangan adalah aset tidak terwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas atau ruang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Contoh, pinjaman atau kredit, obligasi Republik Indonesia, saham biasa, saham preferen. Kualifikasi uang. Uang adalah sesuatu yang diterima umum dalam pembayaran untuk membeli barang dan jasa, serta pembayaran utang. Ciri-ciri uang. Diterima secara umum, mempunyai nilai stabil, mempunyai kecukupan, mudah untuk dibawa, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama, mudah dibagi dan mempunyai pecahan, tidak mudah. Adapun jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan, uang logam adalah uang yang terbuat dari emas atau perak, karena emas dan perak memenuhi syarat uang yang efisien. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Berdasarkan nilai, bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Berdasarkan lembaga, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Uang giral adalah tagihan umum yang bayaran. Contoh, cek, giro, dan lain-lain. Pasan, uang lokal adalah uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Uang regional adalah uang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Uang internasional adalah uang yang berlaku antar negara. Fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar-menukar. 2. Sebagai alat kesatuan hitung.
3. Penimbun kekayaan. 4. Standar pencicilan utang. 5. Uang sebagai alat menabung atau menyimpan. 6. Uang sebagai Sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu jaringan dari berbagai unsur-unsur yang saling kait-mengkait yang terdiri dari rumah tangga, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan yang membentuk pasar keuangan. Fungsi sistem keuangan: menyediakan mekanisme pembayaran, menyediakan kredit bagi unit defisit, menciptakan uang melalui penyediaan kredit, mekanisme pembayaran, memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai jenis simpanan. Definisi kredit. Secara umum, kredit adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pertimbangan penyaluran dana. Prinsip pembayaran kredit 5C. Pertama, karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Dari karakter akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon nasabah. Apakah pernah memiliki catatan tidak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Kedua, capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar kreditnya. Kriteria ini menentukan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Ketiga, kapital, yaitu modal yang dimiliki calon nasabah, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diterima pada calon nasabah saat mengajukan kredit kepada bank. Kelima, condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha. Prinsip pemberian kredit ada 7P, yaitu personality. Personality adalah kepribadian dari calon nasabah yang mengajukan kreditnya. Kedua, party, yaitu di mana calon nasabah dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklarifikasinya berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Ketiga, ada purpose, yaitu apa tujuan calon nasabah dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Kelima, ada payment, yaitu prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Keenam, ada profitability, yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan keuntungan. Ketujuh, ada protection, yaitu jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah. Jenis kredit berdasarkan kegunaan. 1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko atau toko. Kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan atau pembelian bahan baku produksi. Berdasarkan tujuan kredit. 1. Kredit konsumsi, yaitu kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kedua, kredit produktif adalah kredit untuk meningkatkan produksi secara kuantitatif.
3. Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk beberapa pedagang dalam rangka memperlancar kegiatan perdagangan. Berdasarkan waktu. 1. Kredit revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek selama 1 tahun dan berulang-ulang. Contoh kartu kredit. Kedua, kredit non-revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu panjang dan tidak dapat diperpanjang. Berdasarkan sektor usaha. 1. Kredit pertanian, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Kedua, kredit perindustrian, yaitu kredit yang diberikan untuk memperluas cakupan usaha atau membuka usaha baru, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Ketiga, kredit pertambangan, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dalam jangka waktu panjang, seperti pertambangan emas, batu bara, dan minyak bumi. 4. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan pada para profesional seperti dokter, guru, dan karyawan swasta. 5. Kredit perumahan, yaitu kredit yang khusus untuk pembiayaan bangunan. Cukup sekian video kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.